Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Anissa Destrina, dan yang kedua Wilda Hayati, dan yang ketiga Yolanda Amalia, yang mana membahas mengenai mekanika fluida. Yang mana pokok pembahasan yang akan kami bahas kali ini adalah yang pertama, mengenai aliran fluida pada setiap ketinggian, yang kedua mekanisme hewan terbang, yang ketiga prinsip fluida dalam mekanisme hewan terbang, dan yang terakhir yaitu mengenai prinsip dan konsep tekanan dalam proses pernafasan hewan selama terbang. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai aliran fluida pada setiap ketinggian. Sebelumnya, apa itu aliran udara? Aliran udara adalah pergerakan udara, yang mana penyebab utama dari aliran udara adalah adanya udara. Udara berperilaku fluida, yang berarti partikel mengalir secara alami dari area bertekanan lebih tinggi ke area yang bertekanan lebih rendah. Tekanan udara atmosfer berhubungan langsung dengan ketinggian, suhu, dan komposisi. Aliran udara dapat diinduksi melalui cara mekanis seperti dengan mengoperasikan kipas listrik atau manual, dan dapat berlangsung secara pasif sebagai fungsi dari perbedaan tekanan yang ada di lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, jenis aliran udara. Seperti fluida lainnya, udara dapat menunjukkan pola aliran laminar dan turbulen, yang mana aliran laminar terjadi ketika udara dapat mengalir dengan lancar dan menunjukkan profil kecepatan parabola. Selanjutnya, aliran turbulen. Aliran turbulen ini terjadi ketika ada ketidakteraturan seperti gangguan pada permukaan di mana fluida mengalir, yang mengubah arah gerakan. Aliran turbulen ini menunjukkan profil kecepatan yang datar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mekanisme hewan terbang. Atraksi terbang burung di udara ini ternyata melibatkan ilmu fisika. Ada 4 jenis gaya yang terlibat dalam atraksi udara tersebut, yaitu yang pertama, gaya hambat udara. Gaya ini berasal dari tumbukan molekul-molekul udara dengan tubuh burung. Arah gaya ini selalu berlawanan dengan arah gerak burung, sedangkan besar gaya ini sangat tergantung pada luas permukaan burung dan kecepatan burung. Semakin luas permukaan burung, maka semakin besar gaya hambatannya. Semakin cepat burung bergerak, maka semakin besar pula gaya hambatannya. Yang kedua yaitu gaya angkat. Gaya angkat merupakan gaya yang mengangkat burung ke atas. Ada 2 hal yang dapat menimbulkan gaya angkat ini. Yang pertama yaitu kepakan sayap, dan yang kedua aliran udara yang lewat pada sayap. Ketika burung mengepakkan sayap ke bawah, burung menekan udara ke bawah, akibatnya udara akan menekan balik dan mendorong burung ke atas. Itulah yang disebut dengan hukum aksi reaksi. Semakin cepat kepakan sayap, maka semakin besar gaya angkat ke atas atau gaya ke atasnya. Itu sebabnya burung merpati yang hendak terbang akan mengepakkan sayapnya secara cepat. Dan selanjutnya yaitu gaya dorong. Gaya dorong yaitu gaya yang mendorong burung bergerak maju. Gaya ini dihasilkan melalui kepakan sayap yang bergerak seperti angka 8 rebah dilihat dari samping. Kepakan sayapnya menghasilkan suatu pusaran udara yang disebut vortex yang dapat memberikan suatu dorongan bagi burung untuk bergerak maju di udara. Besar kecilnya gaya dorong ini sangat bergantung pada kekuatan otot terbang burung. Yang keempat yaitu gaya berat, yaitu gaya tarik gravitasi bumi. Besarnya sangat tergantung pada massa burung. Arahnya vertikal ke bawah. Kombinasi keempat gaya ini dimanfaatkan burung untuk melakukan berbagai atraksi, seperti gerak parasut, gerak meluncur, terbang ke depan, dan membubung. Selanjutnya yaitu mekanisme hewan terbang, yaitu burung ketika akan terbang, maka burung tersebut akan mengepakkan sayapnya. Sayapnya itu akan menyebabkan udara akan menekan tanah, sehingga udara yang tertekan ke tanah akan terpantul kembali ke atas oleh
tanah tersebut sehingga burung pun terangkat dan terbang. Baiklah, selanjutnya saya Wilda Hayati, NIM 18231040 akan menjelaskan tentang prinsip fluida dalam mekanisme hewan terbang. Dalam mekanisme hewan terbang ini sebenarnya berhubungan dengan hukum 3 Newton, yaitu tentang aksi dan reaksi. Namun, jika berhubungan dengan fluida, maka hal itu akan berhubungan dengan prinsip Bernoulli, di mana saat burung terbang dan tubuhnya terangkat di udara untuk mempertahankan posisinya, kuncinya yaitu ada pada sayap burung. Nah, bentuk sayap yang aerodinamis ini memungkinkan burung untuk tetap bertahan di udara meski tanpa mengepakkan sayapnya. Hal ini berhubungan dengan prinsip Bernoulli, yaitu tentang teorema kerja fluida dinamis, yaitu yang prinsipnya kerja yang dilakukan oleh gaya resultan yang bereaksi pada sebuah sistem adalah sama dengan perubahan tenaga kinetik. Selanjutnya yaitu prinsip dan konsep tekanan dalam proses pernafasan hewan selama terbang. Saat terbang, pernapasan burung dibantu dengan menggunakan pundi-pundi udara, di mana pundi-pundi udara merupakan kantong dengan dinding selaput yang sangat tipis dan elastis. Pundi-pundi udara ini terletak di antara otot, tulang, dan otot-otot tubuh pada burung. Pada waktu terbang, sayap burung digerakkan oleh otot-otot dada. Nah, aktivitas otot-otot dada ini akan menyebabkan terganggunya proses pemasukan udara ke paru-paru. Udara pernapasan masuk melalui hidung, lalu kemudian menuju trakea dan bronkus, lalu kemudian menuju paru-paru dan dialirkan ke pundi-pundi udara. Nah, oleh karena itu, oksigen diambil dari udara yang terdapat dalam pundi-pundi udara. Udara dari pundi-pundi udara kemudian dialirkan ke paru-paru dengan cara menekan pundi-pundi atau yang disebut dengan ekspirasi. Nah, dalam paru-paru terjadilah penyerapan oksigen. Jadi, penyerapan oksigen dapat berlangsung 2 kali, yakni pada saat inspirasi dan kemudian pada saat ekspirasi. Nah, dari persamaan yang berlaku untuk kasus fluida dinamis tersebut, kita dapat mendapatkan prinsip-prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida, kecepatan aliran fluida, yakni semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanannya akan semakin rendah. Dan sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, maka tekanannya akan semakin tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat pada sayap burung, di mana bentuk sayap burung telah didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip tersebut, di mana bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida, dalam hal ini aliran fluida tersebut merupakan udara atau angin, di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah, sehingga menghasilkan tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibandingkan tekanan udara bagian atas sayap, sehingga burung akan terangkat ke atas dan bisa terbang.